kolom chat box di info aman aman, oke, alhamdulillah. Baik, nah ini sambil, masih ada juga beberapa yang baru join, oke. Nah, perkenalkan, saya Anggi atau Enggi, bebas mau manggil Mbak Anggi, Mbak Enggi, Kak Anggi, Kak Enggi, Bu Anggi, sok mangga, monggo. Saya yang akan membersamai teman-teman nih dari Pancake Indonesia untuk Cake Binar hari ini. Nah, sebelumnya kan tadi saya udah kenalan, paling enggak saya tahu nih di sini ada, walaupun kita nggak bertemu secara langsung ya, tapi ada Kak Stanley, Kak Adam, Kak Agung. Wih, boleh dong kenalan sedikit aja, pengen tahu ini teman-teman dari daerah WIB, siapa aja? Boleh mungkin siapa yang WIB? Dari daerah WIB. Jadi, mungkin kayak daerah Sumatera, Jabodetabek, iya. Wih, Kak Adam jauh loh dari Medan. Kak Stanley dari Jakarta, Kak Chandra Semarang. Wih, ada nggak nih yang dari Jogja? Ya siapa tahu tetangga saya. Wah, Living ID dari Depok, Kak Kevin ya. Nih, oh teman-teman mungkin juga boleh ya kayak Kak Kevin nih. Jadi saya tahu bisnisnya gitu ya. Kak Kevin dari Living, Kak Chandra mungkin dari apa ya? Dari bisnisnya dari mana? Kak Stanley gitu. Jadi sambil kenalan ya dari display name-nya. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Jadi semacam saya remind aja ya sebelum, kita mulai demi kelancaran acara dan supaya lebih memudahkan juga buat saya dan narasumber, terus juga nanti kalau pas lagi sesi tanya jawab ya, mungkin teman-teman pejuang cuan di sini boleh bantu untuk yang, memastikan suaranya sudah di-mute. Nah ini teman-teman kayaknya udah di-mute semua nih saya lihat. Terus, nanti boleh open mic ketika teman-teman mau raise hand ya, sesi Q&A, boleh. Oh, Kak Intan, smoothies, bentar lagi nih jam-jam, gawat ya, tiba-tiba melihat ada smoothies di sini. Saya sudah kebayang nih. Aduh, mohon maaf teman-teman, ini ada distraksi. Oke. Nah, terus juga teman-teman, tadi ya bisa ganti namanya, saya lihat di sini nggak ada sih yang Asus 321 atau yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi setidaknya saya bisa tahu nih, bisa manggil namanya Kak Kevin, Kak Yuni, Kak Hasan Abu gitu ya. Adam, wah mantap. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang, bukan dari WIB juga monggo ya, ada nggak di sini yang dari Wita? Yang tengah ya, kayak Bali gitu, siapa tahu kayaknya nggak cuma di WIB aja nih, atau mungkin yang dari WIT, Timur, Waktu Indonesia Timur. Barangkali ada yang dari Papua, soalnya webinar kemarin juga kayaknya ada deh yang dari oh bukan kemarin ya, kayaknya yang lalunya lagi, dari WIT. Wah, saya selalu salut ya sama teman-teman yang selalu semangat mencari ilmu. Jadi kita kalau bisnis itu nggak cukup cuman bermodalkan uang, tapi kita juga harus selalu haus ilmu ya. Saya sangat apresiasi nih. Oke, terus walaupun kita nggak ketemu secara langsung ya, tapi anggap aja deh kita lagi ketemu offline ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau open cam juga boleh banget nemenin saya di sini. Monggo. Mungkin yang udah siap untuk open cam langsung aja. Kemudian, teman-teman ini ya sudah partisipasi aktif di kolom chat. Wah, terima kasih banyak ini. Dan mohon nanti dilanjut ya, tetap aktif di kolom chat. Terus kalau yang udah open cam, nggak open cam juga nggak apa-apa sih ya, tapi yang jelas jangan lupa tersenyum. Iya. Jadi mau yang puasa nggak puasa ini bisa nambah pahala. Karena kalau katanya senyum itu adalah ibadah yang termudah, tapi bukan hal yang, dia gimana ya, ini hal yang mudah tapi kadang-kadang orang sulit untuk melakukannya gitu. Oke, nah sekarang untuk hari ini cake binarnya kita ada bersama dengan Mas Wahid Kazim atau teman-teman bisa supaya lebih akrab ya, beliau itu biasanya dipanggil dengan Mas Kazim. Nah, beliau ini founder dari Fotostory. Mungkin kalau teman-teman ada yang di daerah Jogja, itu sudah beberapa mungkin kenal juga ya Fotostory, sudah mungkin pernah dengar juga gitu ya. Nah, beliau ini memang sehari-harinya iklan untuk datengin leads gitu. Jadi teman-teman, nggak cuman
denger teori-teori aja gitu ya, tapi memang dari praktisinya langsung gitu. Halo, Assalamualaikum Mas Kazim. Suara saya aman nih Mas? Kedengeran nggak? Gimana nih kabarnya Mas Kazim? Atau jangan-jangan masih, mungkin juga masih sholat ya? Oke, mungkin kita sambil nunggu ya teman-teman. Boleh ada yang mau share di kolom chat? Kalau mau open mic juga boleh ya. Share di kolom chat, ada nggak yang pernah dengar soal pancake? Saya pengen tahu nih. Soalnya biasanya nggak ada yang tahu soal pancake. Paling yang tahu ya cuman satu dua gitu ya. Teman-teman udah tahu belum soal pancake? Selain dari acara ini gitu, atau mungkin pernah lihat iklannya, atau memang benar-benar baru pertama kali dapat iklan webinar yang sekarang ini gitu, atau memang sebelumnya udah pernah, oh aku udah pernah sih Mbak dengar pancake, cuman aku kira makanan gitu kali ya. Oke, Kak Chandra dari B2B Car Rental, keren. Sudah pernah lihat sekilas iklannya di Instagram. Wah, oke mantap nih Kak Chandra. Kak Intan sudah ikut ke webinar satu. Oh, yang kemarin ya. Wah, oke oke oke. Semoga ini kayak webinarnya bermanfaat ya. Walaupun kita nggak bisa berjumpa secara offline, setidaknya silaturahim tetap terjaga. Iya. Oke, Kak Chandra udah pernah lihat sekali ya tadi ya. Oke, mungkin teman-teman lain nggak pernah denger ya. Soalnya namanya kayak nggak merepresentatifkan bisnisnya ya. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang eh join webinar ini murni karena emang pengen tahu, pengen belajar soal iklan, atau memang karena ada WhatsApp verified-nya. Jadi pengen punya akun WhatsApp verified. Siapa yang mau punya akun WhatsApp verified? Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu ya, akun WhatsApp verified ini eh yang bedanya apa gitu. Nah, ini yang bukan yang di handphone yang WhatsApp bisnis ya, teman-teman. Tapi kalau yang teman-teman tahu mungkin pernah dapat dari bank. Biasa kebanyakan bank ya. Ada akun centang hijaunya gitu. Atau mungkin dari e-commerce. Kalau biasanya perempuan sih suka belanja. Itu sering dapat WA dari Shopee, dari mungkin Lazada atau Tokopedia gitu. Ada promo tanggal cantik, tanggal kembar kayak gitu. Kak Stanley mau, wah Kak siap. Jadi di Cake Binar kali ini kita akan berikan juga gratis biaya langganan WhatsApp Verified gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang udah tahu ya, udah pernah nanya-nanya ke provider, ini WhatsApp Verified buat apa aja, terus biayanya berapa. Jadi tidak tahu kan ya, biayanya kayak oke gitu. Ini lumayan mahal loh bisa dapat gratis. Oke Mas Kazim, udah adakah Mas Kazim? Mungkin. Saya bagi. Oke, halo Mas Kazim. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik Mbak Anggi. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini nih teman-teman sudah kayaknya udah nggak sabar pengen dengerin gimana kayak webinar hari ini ya tentang cara mendapatkan leads yang super murah dari iklan tuh. Terus bisa juga konversi di atas 40%. Seperti itu. Mungkin boleh ya Mas Kazim kita mulai? Oke, siap. Baik. Oke. Gimana teman-teman layarnya kelihatan semua? Aman? Kelihatan. Hai, siap Kak Agung, Oke, mantap. Oke, Kak Chandra kelihatan aman. Oke, baik. Silakan Mas Kazim. oke, siap. Sore teman-teman. Ya, maaf aku agak telat tadi ke masjid dulu. Oh ya, sekarang aku baca-baca chat dulu ya nih ya. Tadi udah di Iya. nganu ya, apa? Sore. Udah di absen dari mana aja ya? Iya, ini kebanyakan dari daerah barat nih Mas. Ada yang dari Medan juga tuh tadi ya. Kak, siapa ya? Kak Adam. Dari Medan. Kak Oke, Stanley dari Jakarta. Kak Kevin siap. dari Depok. Ah, Depok Jakarta ya, bukan Depok Jogja. Jogja juga ada Depok. Oke, Iya. ya kita mulai ya. Jadi di judulnya ini agak beda sama yang diumumin sama Mbak Anggi, sengaja emang dibedain dikit. Karena yang tadi kan dapat
leads super murah sama konversi di atas 40%. Kalau misalnya leads murah tapi nggak naikin omset sama aja kan. Jadi ujung-ujungnya kita fokus aja ya, fokus ke naikin omset. Jadi kita yang kita bahas sore hari ini kita naikin omset. Nah dari situ nanti aku mungkin kita mau bahas tiga bagian, mungkin nanti sedikit tentang operasional, banyak di sales sama iklan kayak gitu. Jadi nanti kita bahas tiga. Nanti di operasional kenapa kok dibahas sedikit, karena dia corong terakhir ini penting, nanti mungkin kita share lah, karena itu penting banget tapi kadang kelewat, karena kita biasanya kan kalau fokus kan, kalau di bisnis kan kita fokus di sales, penjualan. Nah kadang tuh banyak ya, termasuk aku sendiri juga banyak pengalaman lupa di operasionalnya, nggak diberesin toh. Jadi pas salesnya bener, iklannya bener, di operasionalnya bubar kayak gitu. Nah kita lanjut Mbak Anggi. Oke. Oke, siap. Naik dan stabil. Jadi goalsnya nggak cuma naikin omset doang, tapi naik terus kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma naik terus udah itu, tapi naik terus naik lagi. Jadi building stack-nya itu kita kebentuk. Jadi misalnya customer masuk, dia order, nah dia nggak cuma berhenti di situ, tapi dia repeat order lagi. Jadi ketika kita masukin customer baru itu nambahin uh, apa pertumbuhan revenue kita. Nggak cuma orang keluar masuk kan, ada ya mungkin dari teman-teman pernah ngerasain ngiklan, kalau nggak ngiklan buyar gitu kan ya, kalau nggak ngiklan habis tuh, hilang tuh kan. Nggak tahu ya teman-teman, ada nggak ya sih yang ngerasain kayak gitu, ada yang kalau nggak ngiklan ya udah gitu. Itu kan ada ya Ya. eh fenomena kayak gitu. Jadi udah ketergantungan sama iklan, dan building stack-nya itu nggak kebentuk. Jadi kayak kalau nggak iklan ya udah nggak ada penjualan atau bahkan turun drastis kayak gitu. Biasanya kayak gitu karena building stack-nya nggak kebentuk atau rate retention-nya nggak kebentuk. Nah nanti kita bahas menyeluruh, tapi operasionalnya nggak yang tebal-tebal banget. Itu biar kita naik dan stabil naiknya gitu. Kita next Mbak Anggi. Hmm. Nah, buat make sure nih, sebelum kita lanjut, aku pengen tahu dari teman-teman itu, di sini business owner semua atau ada marketing juga ya? Atau ada yang di sales kah? Kayak gitu. Biar aku bahasa yang tak pakai itu nanti bisa nyambung sama teman-teman, kayak aku bisa nyesuaiin. Boleh Dari ditulis di teman-teman kolom yang di chat sini. Owner mungkin. mantap, Mas Chandra. Owner mantap, Mas Novan Maulana Hashim. Jos, Hmm. Mas Adam, owner mantap. Nah, ini nyambung nih kayaknya ini. Oke, yang lain owner skincare. Wah, mantap. Mas Agung, owner dan sales juga. Nah, Oh, ini cakep nih. Nah, mantap nanti nih. kita bahas nih Mas Stanley nih. Owner dan sales tuh menarik itu. Aku juga basicnya juga sales. Oke, asisten owner mantap. Owner sekaligus marketing dan wow, mantap. Ini Oh, udah Mas makan double Ahmad lagi, Mas. mantep banget nih. Wah, Owner marketing ya ini, just nih owner marketing mantap. Jadi mostly owner ya. Jadi kayak oke, sudut pandangnya kita fix nanti sudut pandangnya dari bisnis owner. Jadi kita ngelihatnya bisnis keseluruhan ya. Terus bisnisnya apa aja nih? Tadi ada skincare, kayaknya tadi ada rental juga ya. hmm, rental mobil. Skincare, Atau rental mungkin mobil. teman-teman bisa ganti ya nama underscore nama bisnis. Jadi biar langsung Uh, kelihatan nih bisnisnya apa ya. Atau Nanti bidang mungkin bisnis. kalau ini bisa tak bikin case study case-nya masing-masing, ada yang properti. Wah, Oh, oke. Oke, Mbak Yuni Ambar. Brentas, oke, siap. lintas. Brentas. Oke. Aku dulu pernah handle Brentas juga sih. Brentas. Oke, properti, skincare, ada rental Rental. mobil. Tadi kayaknya ada Mm-mm. rental. Aplikasi sekolah. Oh, asik. Oh iya, Aplikasi aplikasi. sekolah, siap. Properti, oke. Oke. Kalau properti itu nanti pas ngiklan tuh biasanya ada kategorinya sendiri ya itu.
e-course dan produk digital. Oke, siap. Oke, lumayan kebayang. Oh, berarti oke, oke. Oke, oke, paham. Oke, next-nya ini semuanya udah familiar pakai Meta Ads kah? Asuransi, oke. Oh, belum, tapi sudah pernah pakai. Oke, Oh, siap. Oke. Jadi minimal udah pernah tahu dashboard. Jadi kalau misalnya aku nanti share tentang objektifnya gimana dan lain-lain udah lumayan pada ini ya. Belum baru IG Ads. Oh, oke. Sudah oke. Oh, brand tasnya dulu aku pernah handle Rumah Warna. Oke, sudah. Meta dan Meta TikTok dan mantap. TikTok. Oh, pakai Buspos. Oke. Oh, belum pernah pakai nganu ya? Berarti Ads Manager ya? Belum pernah masuk Ads Manager ya, Mas Adam ya? Oke, oke, oke. Oke. Oke, oke. Wah, ini mungkin aku agak ini nanti oke. Mungkin nanti ini nanti direkam kan ya, Mbak Anggi? Iya, tadi sudah Nanti direkam di-share ya. rekamannya enggak ya? Nanti saya tanyakan ke tim ya. Oke. Biasanya rekamannya diupload di YouTube-nya Pancake. Oke. Ya nanti Mm-mm. mungkin Mas Adam, ini kan aku nggak jelasin apa cara pakainya Meta Ads di Ads Manager-nya. Paling nanti nyobain masuk Ads Manager terus habis itu nanti cek di apa di pas bikin iklannya ya. Aku pas nggak handle sih ini. Nggak buka. Ini aku lewat iPad ya, jadi nggak bisa share ininya juga. Oke, siap. Sip. Oke, lanjut. Ini pada pakai customer service kan ya? Punya tim customer service kan ya? Make sure. Kayaknya tadi ada Ada. Mas Siap. siapa yang ngerangkap jadi CS juga ya? Oh iya kah? Oh, Iya, yang tadi yang tadi ya. triple Oh, Mas owner Ahmad ya. sekaligus marketing. Oh iya, Mas Mantap. Ahmad dan CS. Wah, Belum sendiri semua. Oke, siap. Gak apa-apa ini. iya. Oke. Oke, belum pakai. Oke. Tim. Oh, Mm-mm. masih ada beberapa yang dihandle sendiri ya? Oh, oke, oke, I see. Oke. Handle sendiri, oke, Mas Andra handle sendiri. Hmm, oke, oke, siap. Dari daerah mana udah kita next Mbak Anggi. Oke, udah lumayan kebayang. Ada juga tim. Oke, siap Om Kapten Jack, mantap. Oke, jadi nanti topik bahasan kita ada 3 ini. Jadi di operasional jangan sampai terjadi bottleneck. Terus biar terjadi continuous growth. Terus di sales kita bahas jangan sampai boncos kuadrat berlipat ganda, sama tim salesnya gimana bikin tim sales yang ganas. Terus iklan jangan cuma bakar duit tapi iklan murah full senyum. Oke, jadi nanti kita bahasannya kira-kira ini. Kita kayaknya waktunya cukup sekarang jam berapa sih? Masih cukup Sekarang kayaknya. jam, ya. Kita masuk langsung operasional aja Mbak biar sat-sat. Oke. Oke, nah operasional jangan sampai bottleneck. Nah, jadi aku sebelumnya pernah handle beberapa bisnis. Jadi di grup bisnisku itu ada di apa? Sebelumnya aku pernah ngerjain di grup bisnis. Jadi satu apa ya nyebutnya konglomerasi gitu. Jadi ada grup kita punya beberapa lini bisnis kayak gitu. Nah, ada beberapa yang aku pernah handle itu ada di Benara Laundry, Cover Super mungkin pernah denger ya, ada Rumah Warna. Sekarang aku handle Photo Story. Nah, pengalaman hampir semua itu sempat karena apa ya? Karena basicnya aku di sales sama marketing juga. Kadang operasional itu jadi bottleneck. Bottleneck kayak gini misalnya. Pas di Benara Laundry itu aku pernah ngerjain sama partnerku sama Mas Afrik, kalau misalnya teman-teman pernah kenal itu Mas Afrik, dia itu kita ngerjain Benara Laundry itu bukan laundry biasa tapi dia kayak laundry eksklusif gitu. Jadi hitungannya tuh potongan, jadi bukan kiloan. Jadi kayak tas 1,
baju satu, jadi dihitungnya satuan kayak gitu. Nah, kita ngoprek marketingnya, kalau dulu pas di sini kita nggak ngiklan sih, lebih ke ngerjain marketingnya, kita cari partnership kayak kita ke hotel-hotel, kita ke ini dan lain-lain. Sales sama marketingnya udah dapat nih, luar kita nembusin hotel-hotel banyak sama kampus juga. Orderan tembus banyak banget sampai kalau ditumpuk itu cucian itu sampai 6 plafon. Nah, missingnya yang ngerjain nggak kuat. Apa ya? Apa tuh? Nggak siap. Jadi kayak opportunity-nya malah loss. Customer-nya jadi kecewa kayak gitu. Nah, itu sayang banget. Jadi di awal aku notes banget tuh buat sebelum ngegas di marketing sama iklan, marketing sama sales ini, di operasionalnya itu minimal ya, walaupun kalau misalnya nggak ready atau nggak disiapin stoknya atau nggak disiapin ini, minimal ada plan-nya. Kalau misalnya nanti ada orderan banyak itu gimana handle-nya, jangan sampai kelabakan setelah itu datang, itu malah bisa bikin distrust, bikin orang nggak jadi order kita atau permanently ban kayak gitu. Jadi kayak kita kemarin di Banana Laundry sempat ternyata datangnya orderannya banyak banget, kita nggak ready, baru mesinnya datang belakangan, akhirnya ya ngerinya mesinnya udah datang orderannya turun, kan horor ya kayak gitu kan. Jadi pentingnya apa ya, aku nge-notes operasional di awal itu contohnya kayak gitu. Misalnya contoh cover super itu kita bikin cover motor, cover mobil kayak gitu. Nah, Sebentar. jadi di cover motor, cover super ini juga ketika leads-nya banyak, ordernya banyak, stoknya habis dan butuh waktu produksi itu kejar-kejaran. Bahkan BOD-nya itu sampai harus ngambil cover ke penjahitnya langsung dan lain-lain, kayak berantakan itu. Dan akhirnya ya kalau istilahnya kejar-kejaran dan malah nggak good ya. Satu, reseller kalau misalnya teman-teman nggak cuma retail, resellernya bisa marah-marah dan lain-lain. Nah, itu efeknya bahaya kalau kita nggak prepare dulu, minimal plan-nya. Jadi ketika itu jadi, itu kita udah kebayang kita harus ngapain, kita harus kemana, kita harus fulfill-nya gimana, itu udah kebayang. Rumah warna foto story pun juga sama. Tapi kalau foto story masa agak mendingan, karena kan kita barang pre-order ya, kita ada lead time buat mikir. Kayak misalnya dia order sekarang itu aku masih punya 7-14, tapi buat mikir ini gimana orderan sebanyak ini selesai kayak. Jadi tergantung bisnisnya teman-teman, tapi operasional ini penting banget ketika nanti kalau misalnya salesnya sama marketingnya berhasil. Jadi ini penting banget karena ini corong paling bawah kan. Ketika corong paling bawahnya itu sempit banget, nggak guna itu, nanti iklannya udah murah, salesnya kita bagus, tapi nggak bisa ke fulfill, nggak guna itu. Misalnya uangnya udah masuk nih, screen itu refund, keluar lagi itu. Gitu. Jadi penting banget buat make sure bener-bener dimasukin ke catatan kita, ke list kita, ke notes kita, operasionalnya ngehandle-nya gimana kalau segini itu minimal udah ada catatan, minimal udah ada plan-nya. Coba next Mbak Anggi. Nah, ini caranya bisa ada dua. Yang pertama itu scalable. Jadi kayak kita harus make sure dulu kalau misalnya belum jump in, atau kita bisa assess bisnis kita itu scalable atau enggak. Jadi scalability-nya itu kayak gimana? Kalau misalnya contohnya ya, bisnis scalable itu kayak bisnis software kayak si Pancake ini fleksibel banget, scalable banget. Kayak misalnya mau nambah banyak customer, tinggal dia gedein servernya kayak gitu. Itu cepat banget scale-nya ya. Jadi kayak contoh lain misalnya kayak skincare Maklon itu dia biasanya udah pabrik. Jadi kayak mau dapat orderan banyak langsung, itu biasanya pabriknya kita nggak perlu handle sendiri, pabriknya udah ready buat loads gede kayak gitu. Nah, kita assess dulu di bisnis kita itu scalable atau enggak. Kalau misalnya kita nggak scalable, gimana caranya biar fleksibel? Yang kedua, jadi misalnya tadi ada yang rental gitu. Gimana caranya kalau misalnya ada orderan,
ada orderan rentalan tambahan melebihi kapasitas punya kita, tapi tetap bisa keserap gitu. Nah itu fleksibelnya gimana? Itu harus apa ya? Better bener-bener ke plan sampai di kapasitas yang kita segini cukup banget udahan kayak gitu. Misalnya contoh aku ada temen yang rentalan kayak gitu, dia biasanya kalau misalnya aku nanya dia punya banyak rekanan kayak gitu. Jadi misalnya ada customer loyal dia mau order, mau minjem, itu dia nggak ada, dia nyariin gimana pun caranya. Soalnya kalau ketika ada satu customer dia mau rental nih, nggak dapat, besok lagi mau nyobain nggak dapat lagi, dia pindah nih. Dia nggak repeat ke kita lagi. Nah itu harus ada fleksibel plan-nya. Jadi ada plan kalau terjadi lonjakan order, kalau ada tambahan gimana itu ke apa ya, ke handle. Gitu. Misalnya besok Lebaran tuh buat yang rental itu kan pasti ada lonjakan tuh, banyak yang order. Nah gimana buat ngehandle orderan yang banyak ini, nggak cuma kita kita nggak bisa handle dan lain-lain. Wah itu nanti satu kita nggak dapat brand nggak dapat branding, atau di kepala dia itu kita nggak nggak bisa diandelin kayak gitu, nggak bisa diandelin. Kayak misalnya kayak kalau kesana pasti dapat, kalau kesana pasti dapat, kalau di sana kita order berapa aja pasti dikirim, pasti ada stoknya kayak gitu. Kayak reliability-nya nggak dapat tuh kalau kita nggak di prepare kayak gitu. Jadi ini penting banget buat teman-teman, mungkin buat make sure. Tapi kalau asuransi kayaknya nggak ada masalah sih di situ. Asuransi sama tadi ada software sekolah ya tadi. Software sekolah harusnya juga nggak ada masalah sih. Kecuali infrastrukturnya. Jadi kayak kalau itu server di apa di di uh, set di ngeset kayak misalnya belahnya. Aku pernah mau bikin software itu kayak manajemen resource-nya itu kayak orang orang servernya harus pinter, jadi biar loads-nya nggak numpuk terus malah nge-lag dan lain-lain kayak gitu. Itu perlu, tapi itu gampang harusnya kalau misalnya ada orang yang capable di situ, nggak jadi masalah. Coba kita next Mbak. Jadi cuma segitu aja sih kita bahas operasionalnya. Yang penting kenut saja, yang penting nggak kelewat. Kalau kita bahas sales sama marketing itu nggak di notes, bahaya. Terus kita lanjut ya ke sales. Kenapa kita bisa operasional ke sales? Karena dia corong kedua. Jadi kayak corong kedua terakhir. Jadi ini harus diberesin sebelum iklannya bagus. Kalau iklannya bagus, salesnya nggak bagus, wah eman. Kalau tak tulis itu boncos kuadrat berlipat ganda, karena emang boncosnya ngeri banget. Nanti tak jelasin kenapa kok seboncos itu ya, ke selebay itu aku jelasinnya kenapa, nanti tak jelasin. Di situ nanti kita mau bahas jangan sampai kita boncos kuadrat berlipat ganda. Terus gimana caranya kita dapat tim sales yang ganas. Boncosnya di mana aja, jenis tim sales sama tim sales yang ganas tuh kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi biar saat-saat. Nah, boncosnya itu gimana? Udah gaji, kerjanya nggak bener, atau malah gabut. Nggak ada yang tahu. Nah, itu. Kayak misalnya kalau nggak kita nggak kita review, itu kita udah ruginya itu banyak. Nggak cuma iklannya, tapi kita kan gaji ya. Soalnya teman-teman kalau misalnya bener-bener di review CS-nya, itu kan apalagi kalau teman-teman pada pakai pancake nih, ada yang pernah pakai pancake nggak? Kalau pakai pancake itu ketahuan itu. Misalnya ya seharian jam kerjanya jam 9 sampai jam 5 tuh. Kita bisa cek tuh berapa chat, berapa orang yang dia layani itu ketahuan. Dan itu ada itu, aku ngalamin itu. Itu ada itu yang seharian itu cuma berapa belas itu. Bayangin seharian chat berapa belas tuh. Kan ngaruh ya. Pengen keluar kata-kata mutiara kan ya rasanya. Udah gak tahu sih. Ini ada pertanyaan tadi aku kelewat. Teman-teman kalau ini yang buat punya tim CS ya, ini teman-teman gaji tim CS itu gaji pokok berapa itu kah? Kalau di Jogja itu UMR-nya udah hampir 2,5 sih.
Nah, teman-teman pada gaji tim CS-nya itu sesuai UMR atau enggak ya? Aku pengen tahu sih itu. Boleh tulis mungkin teman-teman di kolom chat. Apakah gaji CS yang udah punya tim CS ya? Apakah Hmm, digaji sesuai UMR aja atau biasanya tergantung? Misalnya dia bisa dapet berapa penjualan, jadi ada komisi aja atau bagaimana? iya. Kayaknya sambil nulis ini, Mas. Nah, itu. Total total dengan bonus lebih dari UMR, mantap. Nggak Oke. sampai karena dari manajemen, oke. Mantap. Karena tiap bisnis punya kebijakannya Iya, masing-masing ya. karena beda-beda kan, makanya apa Betul. mau make sure. Jadi kalau Jadi misalnya bukan salah benar teman-teman ya, Mas? apa? Jadi bukan salah benar ya, apakah oh harus sesuai UMR yang benar, oh enggak yang salah tuh ini-gini. Itu bukan salah benar ya, Mas? Yes. Kalau biasanya karena emang sales itu digajinya kecil, gedenya di bonus. Soalnya kalau nggak bahaya. Mungkin takutnya kalau misalnya di sini ada yang gaji pokok apa? Salesnya itu UMR itu ada itu. Bisa itu mereka wah cukup UMR cukup. Terus kerjanya tuh nganggur. Wah, mantap. Iya, kalau misalnya teman-teman pakai pen itu ketahuan itu sehari itu pada balas, bahkan itu bisa ketahuan itu dari jam misalnya ya, dari jam 8 sampai jam 9 mereka balesin berapa orang itu ketahuan ya. Misalnya sejam ya. Kalau misalnya teman-teman nih sebagai business owner nih, idealnya berapa? Sejam itu bisa balesin berapa customer ya? Kalau aku ya, ya harusnya 20 pun dapat itu sejam. 20 itu udah nganggur itu, udah nganggur itu. Sejam ya. Itu kalau seharian cuma belasan, cuma 20 ngeri banget itu. Itu ngeri banget. Jadi ada itu yang bikin kita boncos ya, ada itu customer service atau tim kita atau tim sales itu yang model-modelan gitu itu ada. Mereka yang cuma ngandelin gaji pokok, penting ya kalau ada chat balas, kalau enggak itu ada chat dibalas, kalau enggak ya udah. Ini kan ada, tapi ada juga customer service atau tim kita yang nggak ada chat tuh dia udah bingung kayak aku harus ngapain lagi, aku harus ngontak mana ya, aku ada juga itu. Nah yang tak pertahanin orang-orang kayak gini, jadi kayak customer service yang good itu ya kayak dia nggak ada chat nih udah habis nih, dia nanya mas boleh tak pasang di Facebook Marketplace nggak boleh gitu, mas aku boleh bikin story di WA pribadi nggak boleh ya kayak gitu. Tapi ada yang CS itu kayak kosong itu, dia tiktokan ada nggak, ada, yakin aku ada itu ada itu. Kalau teman-teman ngecek tuh CS ada itu. Jadi kayak misalnya udah chatnya habis itu, apa dicek jam 8 sampai 9, waktu tiktokannya sama waktu CS-nya bayar tiktoknya ada itu. Ada yang lebih parah lagi, game itu gaji loh kayak gitu. Jadi boncos itu boncos kalau kita nggak apa ya, kalau kita nggak apa, nggak monitor, nggak evaluasi, ngeri, sengeri itu satu boncos. Kuadrat nih udah ngiklan, leadsnya mahal, nggak deal. Nah itu kan teman-teman tahu lah kalau misalnya ngiklan itu kadang ada yang iklan itu babar belas nggak balik kan uangnya, ada spend mungkin ada yang misalnya bus pos sendiri itu ada mungkin habis 50.000, ada yang 100.000, macam-macam ya. Tapi ada yang sama sekali nggak keluar, udah keluar ini, atau ngiklanin berapa cost per leads-nya udah misalnya 10.000 atau 20.000 gitu, dapat 10 terus nggak deal semua, atau dijawabnya sekenanya, atau sambil balas-balasan, itu kan horor banget itu. Kalau aku itu horor banget itu, jangan sampai kejadian sih. Jawabnya sekenanya, mau ngecek HP-nya dipegang dia, kita kadang kalau mau ngevaluasi nggak enak, nanti kalau mukanya jelek gimana, nanti kalau di resign gimana, aku belum ada gantinya, kayak gitu kan. Ngeri itu kayak putaran setan itu bikin kita udah rugi, terus rugi lagi, terus boncos lagi, terus kuadrat, terus berlipat, terus gede kayak gitu. Nah itu ngeri. Kita lanjut lagi bagi biar makin ngeri ya. Berlipatnya itu jawabnya nggak bener, nggak deal, ambil banyak leads terus tetap nggak deal. Nah ini horor ini. Kayak misalnya teman-teman cobain kalau misalnya mau ngecek saya di tim CS-nya, ini nggak terjadi kalau kita ngerjain sendiri. Kalau kita nyesin sendiri kan di depan mata itu, kayak misalnya aku udah ngeluarin
100.000 nih, kalau nggak deal boncos ini, kalau nggak deal waduh ini tutup gulung ini. Nah itu kalau sendiri, tapi kalau kita punya teman tim CS, kalau kita mau gede, kita kan punya CS nanti, kita punya tim nanti, kalau kita pengennya revenue-nya gede kan nggak mungkin kita handle sendiri kayak gitu. Nah ini masalah yang terjadi jawabnya nggak benar, jawabnya sekenanya, udah leads-nya mahal jawabnya sekenanya, atau malah jawabnya lama. Itu kejadian kayak leads-nya datang 10 menit kejadian, 10 menit kemudian baru dibalas. Iya itu good, itu 10 menit. Ada itu sejam, 2 jam, atau malah ketumpuk udah di-read. Nah, centangnya biru udah 2 itu nggak kebaca. Besoknya itu nggak kebales juga. Kita yang kita temuin. Loh ini kok nggak dibales kan? Wah, udah leads mahal, kita gaji dia, terus jawabnya nggak beres, ada yang kececer. Wah kan horor ya. Kayak gitu. Jadi tapi ada yang lebih horor lagi, makanya tak tulis berlipat ya. Yang horor lagi, ada yang nggak jago-jago amat, ada yang jawabnya masih belum benar, tapi dia semangat ambil leads. Itu kalau dihitung itu, waduh dia sehari, misalnya kita punya CS 10 ya, atau 5 lah gitu. Satu orang ini ada satu orang itu rajin banget, tapi nggak deal. Dari kita nyediain 100-200 ini dia ngambil 70, dia ngambil 80, nggak deal tuh. Deal 1, 2, 3 itu. Kan kita bisa hitung tuh cost per lead 10.000, le yang diambil 80 kali 10.000, 800.000, deal 2, cucuk enggak, wis gaji enggak cucuk, bakar leadsnya banyak banget kan, horor itu. Nah ini ada apa ya, jangan sampai nanti kita ke boncosnya itu udah apa ya, bertumbuk-tumbuk, ngeri banget kayak gitu. Nggak cucuk tuh Terus apa, Mas Kazim? apa? Takutnya ada yang nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak cucuk tuh apa, Mas? Oh iya, nggak cucuk itu apa ya? Nggak masuk, kayak nggak cucuk gimana ya? Boncos banget, boncos banget kayak gitu. Terus terakhir nih, nggak tak lanjutin, terakhir itu ganda, beli ganda itu udah jadi beban kayak gitu. Terus kita nggak evaluasi. Jadi orang-orang ini yang udah kayak gitu tadi tuh nggak sempet ke evaluasi karena kita nggak, ini masalahnya kita cuma bingung ini masalahnya di mana, ini kok omsetnya nggak naik dan lain-lain gitu. Nah ini nggak dievaluasi, akhirnya dia ngendon di situ. Dia tetap jadi tim kita setahun, 2 tahun, udah viable buat dapat THR besok nih, THR nih. Orang-orang kayak gini tuh rame tuh, THR kapan, nah, emosi banget kan dia, emosi banget. Orang-orang yang udah ngabisin budget iklan kita, ngabisin kan option apa ya, kayak porsi gaji di cash flow kita kan lumayan ya, portionnya itu kan lumayan. Nah kalau orang-orang ini nggak dievaluasi, mereka udah ngambil di gaji kita, dia terus-terusan gerus apa bisnis kita. Terus yang paling epic di bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan, dia minta THR. Waduh, kalau aku meledak itu, kata-kata mutiara itu keluar semua itu. Nah itu jangan sampai kejadian, makanya kita perlu evaluasi, kita perlu rigid, kita perlu apa, monitor terus tuh apa, kinerja dari tim sales kita. Kita harus benar-benar watch, kayak apa ya, benar-benar di depan mata kita, benar-benar ke monitor terus. Soalnya kalau kita nggak monitor bisa jadi boncos itu kayak gitu. Dan kita benar-benar pilih tim yang emang ganas, tim yang benar-benar bagus. Nah ketika kita punya banyak tim yang benar-benar bagus, kayak yang tak bilang tadi, kalau nggak ada leads dia bingungin, dia nyari gimana caranya datangin sendiri, dia nyari kalau misalnya ini leadsnya ini orangnya nego-nego nih, nggak mau deal nih, terus dia inisiatif buat nanya kita sebagai owner, boleh nggak aku kasih penawaran ke dia ini gitu. Dia eman banget nih kalau nggak deal. Misalnya contoh di tempatku misalnya ada, dia mau ngambil yearbook nih 350 piece, nominalnya lumayan 43 juta, tapi dia tuh pengennya harganya kurang lagi 5.000 atau 10.000, gimana ya Mas Kazim, masih masuk gak ya? Ini eman banget ya kalau tak lewatin gitu aja. Sama ya kayak gini tuh dibanyakin sama tim sales yang kayak gitu. Jadi kalau aku kebantu banget sama Pancake itu buat ini. Tapi kalau teman-teman punya software lain, punya cara lain, bebas. Tapi kalau di aku itu ngevaluasinya gampang pakai itu. Tadi aku belum bilang ya.
Itu bahkan kita bisa cek di statistik itu CS kita itu dia ngirim berapa bubble dalam jam. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam 9 bukan chat ya. Kalau chat kan satu orang, dua orang, satu leads, dua leads gitu. Kalau bubble itu kayak berapa conversation yang terjadi. Kayak misalnya kita ngechat, halo kak, itu satu bubble. Dijawab, baik-baik. Terus kita jadi order nggak kak? Dua bubble nih dia. Dia ngechat dua bubble. Nah itu tuh bisa kita lihat berapa bubble. Nah kita bisa evaluasi juga kualitas jawaban dia tanpa harus ngecek chatnya itu dari bubble itu rata-rata per satu customer, per satu leads, per satu chat itu berapa bubble. Kalau cuma 1, 2, 3 bubble itu enggak good. Karena untuk terjadi penjualan itu butuh banyak bubble, butuh banyak conversation kayak gitu. Jadi itu perlu dicek juga. Perlu dicek rata-rata chat bubble-nya di teman-teman CS kita itu berapa. Jangan sampai lead sudah masuk cuma dijawab, halo kak, aku mau order ini nih, boleh, gini, dia balas, terus habis itu nggak ada balasan lagi, kayak gitu. Atau berhenti di chat pertama, habis disapa, nggak balas lagi, mungkin sapaannya yang salah dan lain-lain. Nah, itu perlu dievaluasi banget, karena itu bisa buang, bener-bener buang, kayak gitu. Itu bahaya kalau nggak kita perhatiin. Oke, kita lanjut Mbak Anggi. Nah, yang tak sebutin tadi, jadi ada kalau classified-nya itu ada 3 jenis ini di tim CS atau di tim sales itu ada 3 ini. Ada satu malasan yang tadi kayak dia yang penting UMR udah oke, udah cukup. Kayak aku nggak ya butuh banyak-banyak banget, udah nanti aku tak cari sampingan di tempat lain lah kayak gitu. Atau nanti kalau kurang aku tak nyari freelancer kayak gitu. Nah, itu bahaya, itu yang tipe 1 yang malesan. Jadi dia cuma yang penting aku absen, yang penting aku masuk tepat waktu, yang penting aku kelihatan di depan laptop dan lain-lain. Nah itu kayak itu. Nah itu harus benar-benar ke filter, benar-benar kita tahu itu siapa aja. Yang kedua yang liar itu bisa jadi dua. Yang liar itu liar nggak berbakat atau liar nggak. Jadi dia semangat buat ngambil leads banyak, dia semangat banget. Tapi emang dia basicnya apa ya? Nalarnya atau berpikirnya buat perbaikan chatnya dia, perbaikan cara jawabnya dia itu nggak jalan. Jadi kayak waton coba terus, tapi nggak diimprove, nyobain lagi tuh. Jadi dia ngambil satu leads, ngambil lagi jawabannya sama terus, itu bahaya. Itu ngabisin budget, itu ngabisin uang kita buat yang kita spend di iklan, itu bahaya buat di filter. Tapi ada juga yang ngambil banyak, juga, tapi dia setiap chatnya itu berubah. Jadi dia mau belajar kayak setiap chatnya, dia tuh tak chat gini orangnya nggak balas. Di chat ini dia balas tapi belum terlalu oke. Dia berubah. Nah ini yang nanti kita dampingin. Ini nanti yang kita training. Nanti ini yang kita kirim buat training customer service deal maker kayak itu. Ini orang-orang ini yang perlu kita training. Kita kasih buku, kita kasih webinar dan lain-lain. Nah yang liar ada 2, liar yang ini eliminate, liar yang ini di nurture, dirawat, ditumbuhin kayak gitu, karena dia bisa jadi tim sales yang ganas. Nah tim sales yang ganas itu aku punya benang merahnya. Tim sales yang ganas itu biasanya dia target oriented, tapi sebenarnya orang-orang ini itu dia mata duitan gampangnya. Kayak dia butuh, dia senang belanja, dia punya tagihan Shopee Pay Later banyak, atau Tokopedia Pay Later banyak. Biasanya orang-orang ini yang ganas tuh. Orang-orang yang punya dream, aku harus punya iPhone terbaru dan lain-lain. Nah, orang-orang kayak gini biasanya ada benang merah itu, atau kalau itu yang yang belanja ya, drive-nya belanja. Tapi ada juga aku mau umrohin sendiri, aku mau haji, aku mau haji yang ONH plus, aku yang mau haji yang tahun ini berangkat. Nah orang-orang yang kayak gini itu yang ganas, itu benang merahnya ada. Mereka itu biasanya malam pun CSing, malam itu CSing, bukan jam kerja tapi malam dia CSing, dia nyari deal malam. Pagi-pagi habis bangun tidur dia udah CSing lagi, pulang itu dia CSing lagi, biasanya kayak gitu. Itu
apa ya, udah pattern sih orang-orang ini tuh sama kayak gitu semua. Bahkan ada salah satu customer serviceku dulu, dia bahkan di perempatan itu kan lampu merah lampu hijau kan, di lampu merah aja dia CS itu ada namanya Mas Ahmad. Itu jadi kayak apa ya, eh benang merahnya itu orang-orang yang kayak gini. Kalau misalnya di timnya teman-teman ada tim yang kayak gini, itu dirawat. Misalnya dijaga komunikasinya, dikirimin hadiah, diapresiasi kalau dia apa. Dan ini skema bonusnya kalau bisa dibagusin buat orang-orang kayak gini. Dan kita filter biar banyak tim sales kita orang-orang yang kayak gini. Kalau misalnya kita handle sendiri, apa kita CSing sendiri, kita handle sendiri customer dan lain-lain, gimana jadi customer service atau jadi tim sales yang kayak gitu juga. Kayak misalnya nggak kenal waktu. Tim sales yang bagus tuh nggak ada itu jam kerja itu nggak ada. Kalau tim sales yang bagus ya yang dia ngasilin revenue banyak, yang dia penjualannya banyak, itu dia nggak kenal waktu. Dia ada acara keluarga tetap CS-in dia lagi liburan CS-in dia buka bersama apa Ramadan kayak gini, nggak jadi alasan CS-in dia pokoknya uang itu. Kalau misalnya kalau aku ngobrol sama tim salesku yang kenceng banget itu, bahkan ada itu yang sebulan bisa hampir 200 juta sendirian kayak gitu ya. Itu uang. Ada juga yang paling ekstrim ya, ini ada tim sales namanya Mbak Siti, itu dia bisa sampai 2M sebulan satu orang itu, tapi produknya enggak kan ya, bukan produk apa, bukan produk berapa ratus ribu ya, dia produknya juta kayak gitu. Nah itu bisa sampai 2M karena dia tidur di kantor cewek itu tidur di kantor itu, melek langsung di kantor, melek langsung CSing, melek langsung prospek. Dia udah bingung pokoknya. Misalnya leads 100 tuh udah datang tuh, langsung ke sahut itu keambil. Nah itu apa ya, itu pattern biar teman-teman mungkin bisa ngamatin tim salesnya yang perlu dipertahankan yang mana yang kayak gitu, yang ada kayak gitu itu kita harusnya, karena itu aset dan kita tambahin. Oke, kita lanjut Mbak Anggi. Nah, ini penting banget nih, regenerasi dan eliminasi. Jadi penting buat kita buat buka lowongan terus-menerus, buka terus. Jadi kayak di luar sana itu misalnya ya, kita dari teman-teman, aku tuh nggak jago-jago CSing Mas, aku tuh basicnya itu marketing, aku tuh kalau iklan oke lah, tapi kalau CSing tuh aku masih belum kebayang kayak gitu dan lain-lain. It's okay kalau misalnya kayak gitu, tapi jangan sampai apa rekrutmen kita berhenti, karena di luar sana ada kok CS yang apa ya, customer service atau tim sales yang emang udah bagus tuh ada, tinggal kita temuin aja dan kita filter aja, udah jago gitu, udah nggak apa ya, motivasinya udah kebentuk, dia udah tahu cara CS-nya, dia drive-nya udah dapat, itu di luar sana itu ada. Karena banyak apa yang sekarang ya, apalagi sekarang itu banyak yang butuh pekerjaan itu, yang kepepet dan lain-lain itu banyak. Jadi di luar sana tuh ada yang udah siap tempur tuh ada, atau yang mentah tapi dia bisa tuh dibentuk jadi tim ganas juga ada. Jadi jangan sampai kita berhenti apa ya, berhenti rekrutmen, atau udah cukup lah, atau takut lah kalau tim baru nanti gimana dan lain-lain. Kalau kita takut nanti kita apa itu namanya, kejebak tuh sama tim sales yang itu aja ya, nggak kemana-mana, nggak ada refreshment. Jadi kalau misalnya apalagi yang kejebak sama kita itu orang-orang yang malasan tadi dan lain-lain, yang berarti wah makin tutup itu bisnisnya, makin horor. Nah yang kedua penting itu eliminasi, terus-terusan evaluasi, terus-terusan dicek customer service-nya, tim sales-nya tuh evaluasi terus-menerus. Kalau misalnya belum pakai pancake, ambil tuh rutin, diambil chatnya, dibaca set, dicek bener-bener leads-nya masuk berapa, yang deal-nya berapa, itu bener-bener dicek. Sehari dia balesin berapa, itu bener-bener dicek. Kalau enggak ya nanti kita have no clue apa monitornya kita cuma di sales aja, nanti bisa kita hilang orang-orang yang potensial nih, dia bisa ganas tapi belum belum cukup knowledge, belum cukup ilmu. Nah itu orang-orang ini hilang nanti,
karena kita nggak bisa detect orang-orang yang dia terus-terusan improve dan dia semangat, itu kita nggak kedetek tuh kayak gitu. Jadi terus-terusan kita evaluasi. Kalau di pancake yang tadi kita cek harian, dia semangat atau enggak, dia rajin atau enggak, balasannya gimana. Kalau di pancake kan kita bisa baca chatnya itu, dia tetap CS-in tapi kita bisa baca, terus kita bisa ambil keyword-keywordnya kayak gitu. Nah itu juga kita apa, tapi kalau ini kalau pakai lain itu, oh pakai ini ya, kalau teman-teman kalau nggak pakai pancake itu pakai WhatsApp bisnis terus label ya, dievaluasi labelnya kan, biasanya kan pakai label ya, label apa, prospek, follow up, tunggu transfer dan lain-lain. Nah kayak gitu dicek lagi, dicek apa, dicek chatnya gimana dan lain-lain. Sama paling gampang paling simpel, diambil aja HP-nya, terus di apa, di chatnya itu kan ada tulisannya ya, today, yesterday, tanggal berapa, itu kan kelihatan di chat di tanggal itu ada jumlahnya, ada berapa, itu udah simple ya, paling simple, paling gampang itu buat ngevaluasi. Dan itu kemungkinan besar teman-teman pasti nemu juga dalam sehari timnya teman-teman cuma balas 10 atau 20 itu ada, yakin itu ada. Pakai metode simple buat ngecekin HP-nya satu-satu kayak gitu, itu pasti ada. Dan itu harus dieliminasi, dan itu harus ngeh teman-teman. Jangan sampai cuma kita fokus di iklannya gimana, tapi ininya nggak diberesin, wah horor. Kita udah kemput-kemput, kita udah apa, udah seminar apa, ikutan webinar, iklan sini training bayar iklan ini, yang jadi masalah tim salesnya, kan horor banget tuh. Oke, kita lanjut Mbak Anggi. Nah ini buat evaluasi itu kita bisa cek berapa chat yang dibales, berapa bubble per chat, produktivitas per jamnya itu berapa, yang tadi tak bilang, kualitas jawabannya kayak gimana, konversinya gimana. Nah itu penting banget itu. Jadi simple ya, beberapa mungkin tak share beberapa kesalahan tim sales yang sering terjadi, yang paling basic itu. Biasanya satu, itu mereka telat bales. Itu hampir semua, mungkin teman-teman kalau cek itu pasti hampir selalu terjadi, dan itu efeknya gede. Telat bales itu efeknya gede. Apalagi kan orang baru ya, misalnya kita dari iklan kan orang nggak kenal kita, nggak yang punya peduli amat sama kita. Kalau kita nggak fast respon, kita balasnya cepat, kayak nggak yang penting amat. Apalagi produk kita tersier ya, bukan primer ya, bukan yang dia butuh banget ya, itu nggak peduli amat itu. Udah kelamaan dia pas pegang WhatsApp gini kok nggak dibalas-balas, dia udah geser lah, udah itu susah. Jadi kayak apa ya, respon rate-nya itu penting banget. Satu, itu sering banget terjadi. Yang kedua, itu mereka nggak jawab pertanyaan dari customer. Jadi customer misalnya nanya ini bahannya apa itu jawabannya itu nggak jawab itu. Mungkin teman-teman bisa cek, itu banyak itu. Customernya nanya apa, jawabnya apa. Biasanya kayak gitu tuh karena tim sales atau customer service-nya, atau misalnya teman-teman ngerasain apa, CS-in sendiri, itu biasanya karena keburu-buru gimana caranya biar segera deal, keburu-buru gimana dia segera convert kayak gitu. Nah itu yang bikin salah satunya orang nggak lanjut chatnya itu berarti gara-gara itu, karena nggak nyambung itu, nggak nyambung, kayak dia nanya apa jawabnya apa, karena kita keburu-buru gimana caranya deal. Di kepala kita itu, di kepala teman-teman CS juga, gimana caranya deal, kayak akhirnya ya nggak nyambung itu, conversation-nya tidak terjadi. Itu basic ya, dua itu yang paling banyak bikin customer nggak convert atau bahkan nggak lanjut conversation-nya. Ada lagi kecepatan, jadi belum sempat kebentuk bondingnya, belum sempat kebentuk needs-nya. Jadi kayak kita belum nyaman tuh sama customer-nya, kayak kita belum, chatnya itu belum enak dan lain-lain, udah dikasih format order, udah ditagih, jadi mau order yang mana dan lain-lainnya. Itu juga bikin loss, bikin conversation-nya berhenti. Jadi kayak belum apa ya, kalau istilahnya belum matang tapi udah dipetik ya, nggak panen, karena kan nggak bisa dikonsum juga. Jadi kayak kecepatan buat metiknya itu keburu-buru, jadi ada masalah itu. Terus ada lagi yang sering jadi masalah itu,
nggak di follow up, itu masalah lagi. Karena biasanya apa ya, konversi atau penjualan itu nggak terjadi di conversation pertama. Ada yang langsung convert itu ada, tapi mostly kalau di pengalamanku ya, di beberapa bisnis yang pakai CS banyak itu, banyak order terjadi, banyak transaksi terjadi itu uh, nggak di apa ya namanya, conversation pertama, bisa jadi kedua, ketiga. Tapi biar bisa terjadi conversation kedua, ketiga, keempat, itu harus bagus conversation pertamanya. Jadi jangan keburu-buru kayak gitu. Jadi lupa follow up, nggak sempat follow up, atau cara follow up-nya yang salah. Cara follow up yang salah itu langsung to the point. To the point itu kayak apa? Conversation pertama udah selesai nih, tiba-tiba ada, halo kak, jadi mau transfer kapan itu? Dia itu nggak usah ditanyain harus transfer kapan, itu dia tuh udah tahu. Kalau misalnya dia ngeliat chat kita, kayak misalnya Mbak Anggi lah, ya misalnya kita, Mbak Anggi WhatsApp aku nih hari ini sebelum acara ini, Mbak Anggi WhatsApp, halo Mas Kasima, udah kebayang tuh, oh iya nanti sore tuh aku harus ngisi ini, udah ada itu, nggak yang bego-bego amat gitu. Tapi biasanya tuh ke apa ya, nge-follow up-nya itu kayak gitu. Jadi akhirnya orangnya itu malah nggak enak, sama-sama nggak enak, terus malah nggak bisa follow up selanjutnya kayak gitu. Biasanya cara follow up-nya yang benar terus gimana? Salah satu tipsnya nih, salah satu caranya itu kita bisa follow up dengan bahas sesuatu yang kita bahas di conversation sebelumnya. Jadi misalnya, oh iya kak mau nanya lagi, mau make sure kemarin itu size-nya yang mana ya? Aku kok lupa nanya. Nah, kayak gitu. Itu good itu buat nyambung follow up. Jadi dia tahu, oh ya udah komit buat beli nih. Terus abis itu kita nggak yang disodor-sodor, nggak disodor-sodor atau nggak di apa ya, nggak ditodong-todong gitu. Kita bakalan willing, apalagi orangnya enak buat ngobrol. Nah itu evaluasi, kita harus rutin evaluasi di teman-teman CS-nya. Sama satu lagi, aku tuh dulu tuh pernah ada sesi private sama Mas Ahmad Zaki, dulu CEO Bukalapak, tapi sekarang udah nggak CEO lagi kan. Itu company grupnya kita dulu, kita pernah ada private session sama Mas Zaki. Itu ada satu hal yang disampaikan Mas Zaki itu bagus banget, itu insightful banget. Ini orang Indonesia itu apa ya, satisfaction standarnya itu rendah. Jadi apa, makanya tadi aku operasionalnya itu aku nggak muluk-muluk, nggak yang bikin dia super happy, nggak bikin dia wow dan lain-lain, minimal ke fulfill aja. Itu customer di Indonesia itu udah oke, udah repeat ya, udah balik lagi tuh. Yang penting nggak ada masalah di transaksinya, di produknya, yang penting nggak ada masalah, itu dia udah balik lagi. Mungkin teman-teman ngerasain tuh, ketika misalnya yang paling kerasa ya, teman-teman di marketplace misalnya ada produk yang kita repeat order, misalnya kayak saya aku ada suplemen tuh yang kita repeat order, aku order, pengirimannya aman, terus produknya juga oke, works well, udah aku nggak kemana-mana, aku order ke situ lagi, udah nggak usah apa ya, nggak usah dibikin wow atau gimana-gimana. Kalau Mas Ahmad Zaki tadi itu bener, dia bilang apa ya, satisfaction standarnya orang Indonesia itu rendah. Jadi tinggal kita fulfill aja. Kayak misalnya di chat ini yang penting dia deal, terus apa, fulfillment kita lancar, terus abis itu produk kita udah oke, nah itu dia udah balik. Jadi yang penting ini sampai deal, terus abis itu apa ya, fulfillmentnya lancar aja. Udah minimal itu, batas minimal udah oke banget. Insya Allah bisnis kita yang tadi kita bahas di awal, dia tumbuh dan tumbuh terus. Karena enak banget kalau di luar negeri mungkin beda ya, satisfaction standarnya udah beda, tapi kalau di Indonesia masih rendah dan itu enak banget. Oke, kita lanjut Mbak, kayaknya aku terlalu banyak ya ini, udah jam 4 lewat. Oke, kita masuk ke iklan. Jangan bakar duit, iklan murah, objektif, targeting, konten iklan, jurus rahasia. Nah, di sini kalau kita ngiklan mungkin teman-teman juga ngerasain ada saat-saat kita ngiklan terus malah kerasa bakar duit, nggak ada leads-nya dan lain-lain. Nah itu gimana caranya? Macam-macam. Jadi kalau aku mau garanti ini habis ini langsung ini dan lain-lain, ya nggak bisa garanti juga. Tapi ada yang ada benang merahnya buat kita dapetin leads atau
iklan kita murah itu ada benang merahnya. Tapi itu ada peran dari produknya masing-masing itu ada perannya. Karena beda produk bisa jadi beda. Karena ngomunikasiin produknya dan lain-lain, targetnya dan lain-lain beda. Tapi ada benang merahnya. Kalau benang merahnya itu apa? Kita lanjut, Mbak Anggi. Ya. Nah, benang merahnya adalah worthy nggak ngiklan sekarang di Meta Ads-nya. Apakah masih worthy ngiklan di Meta Ads? Kalau aku bilang mungkin teman-teman rasain mahal sekarang susah ini. Ya emang rata-rata pada naik. Tapi di kayak apa ya? Mungkin ada yang internet marketer dan lain-lain biaya purchase-nya naik terus mahal dan lain-lain ya. Tapi ada kok yang objektif di iklan ya masih murah. Kita masih bisa kok ngiklan terus resultnya masih murah itu masih ada, masih bisa. Kayak misalnya ini contoh aja ya. Ini iklanku ini undangan web. Itu masih murah banget itu 2.800 per conversation. Murah banget itu. Aku 100.000 dapat berapa itu? Kalau harganya itu. Tapi itu kita lanjut ke slide selanjutnya, Mbak. Tadi kan per leads-nya kan 2.800 kan. Tapi itu nggak valid. Kenapa? Karena ini aku sampai report itu. Aku pernah report ke Facebook itu aku bilang ini. Aku bilang kalau di dashboardku itu leads-nya itu kan di dashboard Meta Ads itu kan kita dapat ya conversation dimulainya itu dapat berapa, tapi itu nggak sinkron pas di caseku ya. Jadi di dashboard itu cuma 3, tapi chat yang masuk itu lebih dari 46 chat. Jadi di dashboard itu cuma 3 masuknya, tapi yang real chatnya masuk itu lebih dari 46, aku tak hitung itu. Nah, kenapa kok tak laporin? Karena saat itu aku takut ketika di dashboardnya Facebook itu kecil, hasilnya kecil, nanti pon atau apa ya, misalnya ini targeting ya, kita bikin targetingnya ini ada banyak kan, targeting gede gitu kan, market gede. Nah, targeting yang kita pilih itu di sini, dan yang sekarang lagi dinyalain, yang lagi berjalan itu di titik ini, di titik sini kan, itu kita nggak bisa dapat semuanya kan karena gede banget. Nah, kita jalan di titik ini. Aku takutnya ketika si Facebook itu merasa kok ini mahal ya, apa iklannya mahal ya, dia geser titiknya padahal itu sebenarnya murah. Nah, aku report karena aku takut terjadi dia geser titik audiensnya itu ke titik yang lain, dan akhirnya nggak yang semurah ini kayak gitu. Makanya aku nge-report. Jadi kayak nggak sinkron nih yang di dashboard sama yang real masuk itu nggak sinkron kayak gitu. Nah, itu aku lapor. Nah, di sini itu aku dapat yang di dashboard itu cuma 3. Padahal di dashboardku tadi rata-rata kan, Jo, yang sebelumnya Mbak, 2.800 kan ya? Ini. Cost per leads-nya itu, cost per conversation start itu 2.800. Tapi realnya nggak segitu, jauh lebih murah dari itu. Jauh lebih murah karena yang di dashboard itu, misalnya di sini di dashboard 6.530, enggak, itu aslinya ya masuk nggak segitu. Lebih banyak lagi. Karena di dashboard itu cuma 3, tapi yang masuk di tempatku tuh realnya itu bisa sampai 46 lebih. Jadi worthy nggak? Worthy, masih worthy banget buat apalagi. Nah, ini kita lanjut selanjutnya, Mbak. Apalagi di objektif tertentu. Jadi aku ngerasain, sama aku juga kan ada support Facebook yang khusus ke ngobrol sama aku, jadi rutin teleponan sama aku itu, dia emang confirm kalau objektif yang dioptimize sekarang itu conversation start. Jadi kayak istilahnya Mbak Agi, kalau Mbak Agi? Initiate conversation. Apa Mbak? Memulai percakapan. Ya, memulai. Jadi kayak objektif ini lagi di boost banget sama Facebook. Engagement. Ya, lagi dipromotin. Jadi kayak kalau kita pakai objektif itu tuh chance buat dapat murahnya itu gede dibanding objektif lain kayak gitu. Dan dari objektif ini kan mempengaruhi juga minat pembelinya ya. Jadi dan minat pembeli dari objektif ini juga good.
nggak, kalau kita masuk ke traffic atau impression itu kan orang-orang sampah-sampah ya, nggak apa, nggak pengen beli, yang penting dia aku pencet itu kan ada ya, kayak gituan kan. Nah, orang-orang yang di objektif conversation start ini good juga. Jadi inilah di optimize banget, bagus kalau kita jump in ke situ, jump in ke objektif ini. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau misalnya teman-teman cek di WhatsApp bisnis sekarang, itu tuh ada di sana itu buat tagihan, ya nggak? Ada buat tagihan. Nah itu caranya, jadi si Meta itu dia tuh pengen tracking di conversation ini dia tuh udah deal atau belum. Ada labelnya juga udah dioptimis kan, dan label bawaan itu di sana udah ada, udah lunas, ada pembelian, follow up, prospek, nunggu pembayaran dan lain-lain kan ada. Dan dia itu sama Facebook ditarik dan dia buat mapping conversation ini tuh deal atau enggak, buat measure hasil iklannya dia. Jadi emang ini bener-bener lagi dioptimize banget. Bahkan di DM Instagram, kalau teman-teman pakai Instagram bisnis itu juga ada, kirim tagihan itu juga ada. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ini bener-bener objektif ini itu bener-bener lagi di-push sama Facebook. Nah, kalau kita masuk ke situ, kita riding dulu. Enak banget. Sama satu lagi itu dia si WhatsApp juga lagi naikin WhatsApp Business API juga kan. Dia gembor-gemborin terus buat masuk ke situ. Kenapa? Dia mulai mau monetize ke situ. Jadi kayak iklannya dimurahin masuk ke sana, dimurahin masuk ke sana, dimurahin sama satu ya gini. Kalau misalnya teman-teman pakai WhatsApp ya, pemblokiran massal. Aku tuh kemarin juga kena beberapa kali blokir. Dan dia tuh apa ya? Blokirnya itu nggak cuma karena broadcast sembarangan lagi, dia tuh nggak tahu ya. Apa kriteria nomor kita di ban, di blokir tuh makin banyak kayaknya. Karena nggak broadcast aja kadang tiba-tiba ke blokir. Nah, itu karena dia kayaknya tuh emang ngedrive ke WhatsApp Business API, dan moga-moga nanti makin lama makin affordable. Nah, itu dia itu benar-benar itu salah satu yang dia apa ya? Salah satu apa namanya? Kita bisa mengidentifikasi dia optimize di situ. Jadi dia ngoptimize banget objektif ini. Nah, kita ketika iklan kita bisa tuh buat optimize di objektif ini. Nextnya targeting. Biasanya, Mas, targetingku tuh udah benar, targetingku tuh udah sesuai, aku udah pakai lookalike yang benar. Kayak gitu. Kenapa kok masih mahal? Kenapa kok masih nggak winning dan lain-lain? Nah, itu bisa jadi terjadi karena ini targetingnya kita di titik yang kurang pas saja, di titik kurang pas ya. Sama-sama targetnya, misalnya pancake targeting business owner, ada business owner yang PT Cinta Sejati ya, itu kebetulan jatuhnya ke PT-PT yang itu. Jadi apa ya, targeting iya, targetnya udah bener, tapi bisa jadi jatuh ke titik yang salah kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bisa jadi masih ada bias di targeting Facebook, dan itu caranya gimana ya, kita harus nyoba. Jadi misalnya targeting udah bener toh, misalnya nggak good, kita ganti lagi, kita ganti campaign, kita ganti ads lagi sampai kita nemuin itu yang paling good. Kan kok kayak gitu ya, emang ada biaya buat testing kayak gitu. Tapi ketika kita udah dapat, nah pentingnya yang tadi tak sampai di awal, operasional harus siap. Ketika kita dapat ini dari apa, gimana ya, dari misalnya ini ya, apa targetingnya, ketika kita dapat spot yang pas, misalnya spot sini pas nih, dapat winning nih, dapat murah banget nih. Nah itu jangan disia-siain, langsung digeber, langsung di boost, langsung di scale, jangan sampai mati kayak gitu. Jadi kenapa kita harus nyiapin tadi ya, tadi di awal itu kita harus nyiapin karena itu momentum itu harus dimanfaatkan. Ketika karena itu ada apa, di sini size-nya yang bagus, dari audiens segede ini yang bagus, kayak misalnya bagian daging yang bagus itu kan ada sendiri-sendiri ya, dan ketika kita dapat daging yang bagus, nah itu dimanfaatin semanfaat-manfaatnya, kayak di boost terus cara skillnya yang benar dan lain-lain. Jadi penting kita buat siapin dulu tadi operasionalnya, tim salesnya harus benar dulu, karena kalau ketika kita dapat daging yang bagus, karena apa ya, targeting daging keseluruhan ini nggak semuanya bagus, ada yang lemak, ada yang sengkel, ada yang apa
tulang muda kayak gitu. Tapi ada yang dagingnya bagus, yang kombinasi lemak sama dagingnya itu pas. Nah, itu kan dapat tuh. Dapat. Nah, itu kita lanjutin, kita scale, jangan sampai apa? Jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat itu jangan sampai kelewat di tim sales, udah dapat leads-nya banyak, bagus, murah malah nggak deal. Atau udah dapat leads-nya murah, bagus, deal tapi nggak ke fulfill. Nah, itu bahaya. Jadi pentingnya tadi tak siapin dari nyiapinnya itu dari bawah itu karena biar ketika kita dapat, karena targeting emang kayak gitu. Jadi emang ada apa ya, enggak dagingnya enggak semua daging bagus di targeting ini, karena ada daging spot-spotnya. Bisa jadi kita pas pertama kali iklan biar mahal dapat yang gaji apa yang lemak tadi, tapi bisa jadi kita dapat yang apa yang kalau daging tok itu juga keras kan, daging sama lemaknya yang pas, dapat murah kayak yang tadi aku dapat murah, terus abis itu di scale dapat terus, bahkan lebih murah, jumlah yang masuk lebih banyak daripada yang di dashboard. Wah, itu enak banget, itu di scale. Nah, pentingnya tim sales yang bagus, pentingnya kita melihara sales yang ganas-ganas itu karena ini ada satu lagi, mungkin tak ceritain sekalian. Case yang tadi ya, undangan tadi itu produknya scalable, terus tim salesnya ganas, enak banget itu. Ganasnya gimana? Itu aku dapat tadi, bayangin ya, cost per lead-nya itu 2.000, bahkan lebih murah. Aku tuh apa ya, mungkin di angka 1.000-an, bahkan 900 seharusnya cost per lead. Dengan cost per lead segitu, itu ditambah customer serviceku yang ganas, mereka bisa upsell. Jadi iklanku itu, iklan yang tak buat dapetin itu nanti sih ya, harusnya masuk ke tips, tapi nggak apa tak spoil di sini. Jadi iklanku itu iklan pendaftaran bisnis undangan web. Jadi orang bisa daftar ke aku, nanti dia tinggal marketingin undangan webnya, nanti aku yang bikinin kayak gitu. Itu dia pakai logo dia, pakai brand dia. Jadi bukan pakai brand gue. Jadi Dia cuma bayar ya? 25.000. Cost per leads lah 1.000, 2.000, closingnya 25.000. Tapi dengan tim sales yang ganas itu berhasil nge-upsell yang tadinya harusnya dealnya kan 25.000 harusnya, tapi bisa deal sampai 150.000, 200.000, 250.000 dengan upsell yang tepat, tim yang ganas. Upsellnya gimana mas? Kok bisa dari 25.000 jadi 150.000, jadi 200.000, jadi 250.000? Karena upsellnya kan 25.000 kayak brand dia sendiri. Kalau mau kita bikinin logo, jadi 150.000. Jadi ada Kalau mau kita add-on-nya ya, bikinin Mas? website, 200.000. Kalau logo sama website 250.000. Banyak itu yang mau. Padahal tahu gak ini? Nah, contoh scalability plan itu 150.000. Kita apa? Kita dapat 150.000 dengan cost per leads 2.000 atau 1.000-an tadi. Itu tuh biaya buat produksi itu murah banget. Kenapa? Kita bikin logonya pakai Canva dong. Kita search logo Canva itu. Ada satu tim desainer itu dia ngerjain logo aja. Itu satu logo tak kasih komisi berapa lah gitu. Itu dia bikin sehari, bikin logo banyak, dapat banyak. Cuan live dia. Terus habis itu website juga. Nah, plan scalability plan itu pentingnya kayak gini. Bikin website, kalau misalnya dia order 200.000, bikin websitenya seharian ya pusing. Scalable-nya nggak dapat gitu. Tapi website yang ini aku punya platform buat bikin website, plus ketika ada customer yang aku mau dibikin website, dia ngambil paket yang 200.000, itu tinggal duplicate dan ganti logonya dia sama warna temanya dia. Jadi websitenya itu sama semua, cuma ganti logo sama tema websitenya. Jadi temanya kita ubah, misalnya kamu pengen, jadi kita tanyain kamu pengen tema websitenya warna apa, terus kita edit aja warnanya, udah. Itu ngerjainnya 30 menit, 20 menit, selesai. Website 200.000 satu orang. Nah, itu bisa semanis apa? Scalability plan itu bisa semanis itu. Cost per leads-nya 2.000. Kita konversinya bisa 150.000, 250.000, 200.000. Terus ngerjainnya secepat itu, cost-nya serendah itu. Kan enak banget itu kalau bahasa kita bisnis owner daging semua kan itu.
Nah kayak gitu. Jadi pentingnya buat kita urut tadi di operasional kita beresin, di salesnya kita beresin, baru di iklannya kita beresin ya, biar dapat sweet spot itu tadi. Ketika iklannya bagus, kita pas punya CS yang ganas, bisa upsell, bisa beli, bisa convert, dan ketika itu order datang kita bisa manage, kita bisa fulfill semuanya kayak gitu. Nah itu deh targetnya. Kita lanjut Mbak Anggi. Di ads kreatif lanjut. Di ads kreatifnya harus gimana? Jenisnya apa yang bisa dapat harga murah dan banyak. Nah di ads kreatif itu yang sepengalamanku aku udah nyobain ads kreatif macam-macam. Ada yang aku ngebus post di Instagramnya langsung. Misalnya tadi ada Mbak Yuni ya, di Instagram langsung di push tok. Ada yang lewat ads manager aku ngebus post, ada yang video, ada yang grafis, single grafis, ada yang carousel. Dari semua yang tak cobain, terus tujuannya ada yang ke website, ada yang CTWA dan lain-lain. Yang paling bagus sepengalamanku, bisa jadi salah tapi yang terjadi di aku ya, itu paling bagus itu postingan reels atau postingan foto terus di busnya lewat ads manager, bukan langsung di Instagramnya. Jadi di ads manager itu pilih post, jadi bukan ngupload gambar. Jadi pilih post yang mau di boost lewat ads manager, itu yang paling sepengalamanku ya, itu yang paling yang tadi itu yang murah banget itu aku pakai yang itu. Terus harga murah dan banyak itu gimana? Nah itu ada nanti di belakang sih ada itu, tapi nggak awal tak jelasin di sini aja. Caranya adalah produk apa yang kita iklanin. Jadi di bisnis atau di usaha teman-teman pasti ada produk itu kan ada cash cow, itu produk yang profitable dan bisa kejual banyak. Ada produk premium yang profitnya banyak tapi kejualnya sedikit. Ada produk yang baik aja, yang penting datengin orang. Kayak misalnya di warung boba, toko boba itu misalnya yang murah-murah itu, yang penting orang datang dulu, promo murah misalnya 1 dapat 2, tapi kan ada produk-produk yang lain. Nah yang penting buat datang itu ada. Nah di ads kreatif itu kalau aku ngiklanin produk yang buat baik, yang orang, jadi kayak kita nggak punya waktu banyak di iklan itu, kita nggak punya banyak waktu buat bikin orang tertarik. Dan ketika kita bikin iklan kita buat produk yang nggak clickbait, yang premium dan lain-lain, orang ya sekedar tahu, FYI, bukan FYP ya, FYI aja. Jadi ya cuma lewat aja. Tapi kalau yang kita iklanin itu penawaran atau produk yang bikin orang melotot beneran itu. Nah, yang penting masuk, orang ini yang penting masuk, orang-orang ini yang penting masuk. Jadi iklan di sini tuh bikin orang melotot, lewat itu bikin orang melotot. Terus dia ngeklik, terus dia beneran nanya karena penasaran. Kayak gitu. Bateraiku tinggal 10% ternyata. Maaf. Nah, bikin orang penasaran. Nah, itu yang diiklanin kalau aku ya. Kalau cara aku. Jadi orang masuk dulu. Nanti disikat sama tim sales yang ganas. Yang tadi dia masuk tadinya mau buka bisnis undangan pakai logo sendiri modal 25.000, tapi sampai di tempatku dia bikin logo, bikin website, jadinya dia keluar 250.000, 200.000 gitu. Jadi ya kombinasi. Kalau katanya Pak Koko Hadiono dia dulu manajer kayak country manajernya McDonald Indonesia, Pak Koko Hadiono, itu dia bilang gini, dan itu benar, marketing brings customer in, operation brings customer back. Nah, tapi CS kan nggak ada ya, karena dia restoran. Jadi marketing itu bring customer, yang penting masuk dulu, yang penting penasaran, yang penting dia minat, yang penting dia pengen tahu. Nah, nanti tugasnya CS itu buat convert, buat upsell, kayak gitu. Jadi ads-nya biar murah gimana? Bikin orang penasaran, bikin orang kayak pengen tahu lebih. Oke, kayaknya ini udah jam berapa ini? Oke, nanti nggak sempat tanya jawab, tak sebutin lagi ya. Lanjut tips. Yang tadi tips belum Mbak? Tipsnya nyalain iklan, cepet aja ya. Tips buat nyalain iklan tuh
best practice yang tak alamin itu aku nggak pakai iklan yang dia auto debit itu nggak, aku pakainya GoPay, aku top up rajin, pokoknya sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu aku bangun, sebelum itu juga bangun, pokoknya subuh aku mau sholat subuh itu aku nyalain iklan, pokoknya jam segitu aku tak titiin. Ketika aku jam 5 lewat itu biasanya udah agak mahal. Tapi kalau aku subuhan itu, misalnya jam 3 lewat atau sebelum jam 4, around jam 4, tapi jangan lewat jam 4, jangan lewat dari jam 4 jauh ya. Pokoknya sekitaran jam 4 itu. Kalau better jam 4 kurang dikit, itu udah nyala iklan. Kayak gitu, itu hasilnya. Kalau aku, biasanya aku rutin, jadi nggak ada yang tak dur nyala terus dan lain-lain, enggak. Jadi nanti malam itu ketika udah bener-bener nggak ada yang on, misalnya kan udah pada tidur nih, itu off toh, nanti pagi-pagi itu tak on jam segitu kan. Terus funnelnya itu ini apa ya, subjektif juga. Kalau dari aku nggak pakai funnel harus harus apa itu namanya, awareness dulu, harus traffic dulu, baru CTWA enggak. Kalau aku langsung message. Jadi kalau aku langsung message. Jadi pokoknya iklan ya, tapi bikin langsung message, langsung message, langsung message. Jadi aku nggak pakai funnel, bikin iklan buat awareness dulu biar orang kenal gitu. Terus bikin buat traffic dulu, terus ini enggak. Aku langsung klik buat ke message kayak gitu. Entah DM, entah itu WhatsApp ya. Terus selanjutnya lookalike. Bikin lookalike. Lookalike itu aku ada tools, bikin sendiri sih. Bikin tools itu aku ini scrap data di Google Maps. Jadi aku nge-scrap puluhan ribu data di Google Maps, terus habis itu tak filter, tak pilah, terus habis itu data itu tak bikin lookalike. Nah, itu lumayan juga. Terus scale iklan. Scale iklan itu cara, ini aku confirm by supportnya Meta, itu maksimal di 25% per minggu. Jadi lebih bagus teman-teman awal bikin iklan dipentokin sama plafonnya. Jadi nanti ketika teman-teman bikin iklan itu di campaign itu atau di adset itu masukin iklan, nanti di bawah itu ada peringatan kalau kegedean. Nah, itu aku tak pentokin sebelum muncul itu. Tak pentokin. Ada mungkin plafonnya ada yang 300.000, 400.000, 1 juta, 1,5 juta. Nah, itu kalau aku tak PP terhadap atas. Walaupun budget yang tak top up nggak sebanyak itu. Biar ketika nanti perlu di scale, aku bisa masukin injek budget jauh lebih gede. Aku nyekelnya itu nggak apa ya, pas murah itu nggak bingung nyekel karena memang udah gede budgetnya. Cap buat budget buat campaign-nya itu udah gede duluan. Jadi aku nggak bingung karena ketika kita naikin budgetnya, budget hariannya itu lebih dari 25, dia masuk ke learning phase lagi. Ketika masuk learning phase lagi, yang tadi kita udah dapat winning nih, misalnya cost per lead-nya dapat 5.000, 4.000, 3.000, itu nanti riset lagi, ganti audiens lagi, wah itu mahal lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai naikin budgetnya itu lebih dari 25% dalam 1 minggu, itu penting. Jadi kalau aku ngakalinya budget di awal, plafonnya aku dapat berapa, tak pentokin di atas. Caranya kayak gitu. Oke, kita lanjut Pak Ngi. Kayaknya masih ada beberapa soalnya. Oh, ini yang tadi jenis produknya ada paid, Cashco, sama premium. Yang tak iklanin ya paid. Tapi kalau teman-teman mau ngiklanin yang lain juga oke. Kita next Mbak Ngi. Kayaknya udah selesai deh. Oke, siap. Itu semua. Teman-teman terima kasih udah stay tune. Ini kayaknya nggak pada berkurang, alhamdulillah pada stay buat dengerin sampai akhir. Terima kasih banyak. Nah, terus habis itu mungkin tanya jawab kali ya. Tunggu. Oh, ini ada sambil lampunya nih. iya, mungkin sambil menunggu teman-teman bisa tulis ya pertanyaannya di kolom chat box, dan sesi Q&A-nya kita buka setelah saya mau kenalan dulu sedikit tentang Pancake. Jadi tadi saya lihat ya sambil ngobrol-ngobrol belum banyak nih yang tahu soal Pancake gitu. Nah, izin aja sebentar ya Mas Kazim, baru kita nanti lanjut ke Q&A. Dan nanti di Oke, Q&A, siap. ya, Mbak, aku off cam bentar ya, sekalian ngecas oh ya. siap. Wah siap, udah ada pengguna Pancake nih. Oke, nah untuk teman-teman yang masih belum tahu Pancake, jadi kenalan sedikit dulu, saya izin sebentar, baru nanti kita akan ke sesi Q&A. Oke, nah
Jadi Pancake ini merupakan software company ya teman-teman. Kenapa sih namanya kok kayak kue gitu ya? Dan teman-teman bisa lihat nih logonya ini udah kayak potongan kue sendiri gitu ya, ada bulet, kue, terus ada potongannya keluar. Nah, soalnya kami harapannya ini, semoga produk-produk kami ini bisa menjadi sebuah ekosistem yang bisa membantu teman-teman untuk menjalankan bisnis online, gitu. Nah, karena emang sebenarnya kami ini lebih ke visi misinya ya, untuk membantu UKM itu meningkatkan penjualannya sebagai bisnis konversasional. Nah, sebagai partner resminya Meta, kami ingin menyediakan, layanan yang terkait dengan produknya Meta, plus, konsultasi dan bantuan yang memang benar-benar terjangkau untuk UKM. Seperti itu. Nah, mungkin tadi agak bingung ya, kenapa kok meningkatkan penjualan sebagai conversational business, sebagai bisnis yang memanfaatkan aplikasi perpesanan gitu. Nah, karena memang trennya itu kalau kita berbisnis menggunakan aplikasi perpesanan atau aplikasi cecetan, ini lebih ada bonding gitu. Jadi pelanggan kita bisa mendapatkan pengalaman personal atau ya customer experience-nya tuh, lebih dipersonalisasi gitu ya, sampai di tingkat tertentu. Nah, tadi Mas Kazim juga sempat sampaikan, sebenarnya standar, satisfying-nya kita, standar kepuasan pelanggan di Indonesia itu cukup rendah. Jadi ibaratnya dengan kita fulfill kebutuhannya, dengan kita fulfill pertanyaannya gitu ya, mereka gampang untuk merasa puas gitu. Jadi nggak harus yang sampai happy banget atau bagaimana, tapi kalau kita bisa memberikan pengalaman personal yang sangat membuat mereka benar-benar terpuaskan, ya why not gitu. Soalnya juga dengan, menjadi sangat puas, maka mereka tidak menutup kemungkinan bisa seperti menjadi agen atau, sebagai, marketingnya teman-teman. Jadi mereka nggak akan ragu-ragu nih untuk nge-share atau untuk, nawarin gitu, "Eh, gue pakai ini nih, saya pakainya yang ini nih," gitu. Jadi kayak mereka nggak dapat komisi pun nggak masalah karena mereka sudah merasa puas dengan produk kita. Jadi itulah tujuannya. Nah, kami sendiri sebenarnya ada 4 produk. Eee, jadi nama perusahaan kami Kekom, jadi produk di Indonesia sendiri itu ada Pancake, ada Pos CRM, ada Botcake, dan ada Webcake. Nah, buat teman-teman di sini yang sudah, mendaftar, kan kemarin ngerasain tuh ada landing page ya, terus isi form, nama, nomor WhatsApp, email gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin landing page yang seperti itu. Terus setelah mengisi langsung ada pesan otomatis nih, konfirmasi orderan gitu, atau teman-teman misalnya bukan form order, tapi lebih ke misalnya kayak klinik, form janji temu gitu ya, mau dengan dokter siapa, atau klinik di cabang mana. Nah, itu bisa dibikin di Webcake, gitu. Itu juga gratis ya teman-teman kalau mau bikin yang kayak kita. Jadi semua produk kami itu bisa diterapkan untuk siklus, customer lifetime. Jadi ketika kita reach mereka, misalnya tadi dari iklan gitu, kita bisa manfaatkan iklan landing page dibikin di Webcake, atau kita mau ngiklan, tadi pakai klik ke WA gitu ya, postingan, pakai yang Botcake supaya nanti langsung bisa ada pesannya gitu otomatis bot gitu itu juga bisa. Sampai ke akuisisi, cecetan yang tadi ya kita, tim CS atau mungkin owner sendiri yang tadi merangkap jadi CS itu bisa pakai Pancake untuk, melayani kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, atau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Dan kalau mereka sudah beli, kita menyasar ya, menargetkan mereka untuk repeat order, retention. Atau bahkan lebih ke loyalty, ketika mereka sudah loyal, ketika mereka sudah sangat puas, mereka bisa juga menawarkan atau seperti seakan-akan menjadi agen marketing kita, untuk nawarin ke circle-nya mereka, seperti itu.